Kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, marilah kita buka Alkitab kita, firman Tuhan dalam ibadah kita hari ini yang tertulis dalam kitab Lukas pasal yang pertama ayat 67 sampai 79. Lukas 1 ayat 67 sampai 79. Demikianlah firman Tuhan. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjian-Nya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh dan beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, salah satu hal yang sangat kita inginkan, yang selalu kita cari-cari, yang selalu kita usahakan, yang selalu kita dambakan dalam hidup kita adalah hidup damai. Karena memang damai itu memberikan kebahagiaan, damai itu memberikan ketenangan, damai itu memberikan rasa aman kepada setiap orang. Banyak hal, banyak usaha kita buat untuk mencapai damai dalam hidup kita, tetapi perlu kita ingat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, rasa damai itu, rasa aman itu yang sempurna hanya mungkin dapat kita peroleh hanya dari kebenaran Allah dan pengampunannya atas dosa-dosa kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita harus ingat bahwa damai itu dapat kita nikmati, damai itu dapat kita miliki hanya karena kebenaran Allah dan oleh pengampunan Allah atas dosa-dosa kita. Jadi di mana ada kebenaran Allah itu, di mana ada pengampunan akan dosa-dosa kita, disitulah terjadi rasa damai, rasa aman dalam hidup kita masing-masing. Karena kita tahu, ketika kita jatuh, Tuhan terbuka untuk menerima kita kembali jika kita datang dengan tulus mengaku dosa-dosa kita, dan pengampunan Tuhan mendorong kita untuk menguatkan kita untuk hidup lebih berkenan kepadanya.
Jadi kita memperoleh damai itu dengan pengampunan dan kebenaran Allah. Dan kita harus tahu bahwa Allah itu selalu terbuka, bahwa Allah itu penuh dengan kasih untuk menerima orang-orang yang setiap mengaku kepada dosa-dosa dan pelanggarannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sebagaimana kita tahu akibat dosa adalah maut, penderitaan. Bahkan yang lebih fatal daripada akibat dosa itu adalah maut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Tuhan kita. Jadi akibat dosa itu adalah maut. Akibat dosa itu adalah penderitaan. Akibat dosa itu sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan di dalam kasih-Nya, Dia selalu dengan tangan terbuka untuk menerima kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita dapat merasakan dalam hidup kita, dalam hidup dunia, akibat dari dosa-dosa. Karena dosa dunia telah terkutuk. Hubungan manusia dengan alam telah menjadi rusak, telah berubah. Terjadi krisis dan kerusakan ekosistem, kerusakan lingkungan, teknik-teknik keji dan perkembangan ilmu yang tidak dapat terkendali, dan penyalahgunaan sumber-sumber alam yang tidak adil. Semuanya itu adalah merupakan suatu bukti bahwa dunia ini telah terkutuk. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, hanya satu yang dapat memulihkan dunia ini dari penderitaan, dari maut, dari ancaman, dari bahaya yang kita sedang alami, yaitu kasih Allah. Hanya karena kasih Allah sehingga dunia ini akan bisa dipulihkan kembali. Dunia ini bisa diubah sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kita mengasihi Allah, hanya karena kasih Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa Allah itu adalah kasih. Dan barang siapa hidup di dalam Allah, ia adalah kasih. Ia berada di dalam kasih dan Allah di dalam dia. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa telah berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi kalau kita hidup di dalam kasih, Allah tinggal di dalam kita. Dan jika Allah tinggal di dalam hati kita masing-masing, pasti kita akan merawat tempat kita, merawat bumi, merawat segala kehendak Allah. Dan kita tahu bahwa kasih Allah itu dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Jadi kita tahu bahwa Allah itu adalah kasih. Dan barang siapa hidup di dalam Allah, ia berada di dalam kasih, dan Allah berada di dalam dia. Dan kasih Allah itu dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah bukti, adalah merupakan kenyataan dari kasih Allah. Dalam hal inilah Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Jadi kasih Allah itu dinyatakan di dalam Yesus Kristus, dan oleh karena Yesus Kristus kita beroleh kehidupan dan kasih, sehingga kita hidup dan tinggal dalam damai sejahtera oleh Allah. Karena begitu besar
kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dengan kasih Allah, Dia telah melawat kita dengan lahirnya Kristus, dengan hidup kita bersama dengan Kristus. Allah telah melawat kita sebagaimana yang dikatakan oleh Taufik firman Tuhan hari ini. Allah melawat umatnya. Melawat artinya mengunjungi. Melawat bukan hanya sekedar datang untuk berkunjung, tetapi memperhatikan. Allah itu solider, Allah itu merasakan, Allah itu melihat segala tantangan, segala problema yang kita hadapi, sehingga Dia melawat kita. Demikianlah Allah melawat kita di dalam Yesus. Dia tinggal bersama-sama dengan kita. Jadi Allah itu melihat segala problema, segala tantangan yang kita hadapi, sehingga dengan kasih-Nya Dia melawat kita melalui Yesus Kristus. Jadi dengan kedatangan Yesus Kristus adalah merupakan suatu pembimbing, pengarah, penunjuk jalan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dengan kedatangan Yesus Kristus kita telah bersama dengan Yesus. Yesus menuntun kita ke jalan yang benar. Sebagaimana kalau kita perhatikan ayat 78 sampai 79, 78 sampai 79, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melewatkan surya pagi dan dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan. Karena dosa kita telah hidup dalam dunia kegelapan dengan berbagai persoalan yang kita hadapi, sehingga kita merasa takut dan tidak nyaman. Tetapi datanglah Yesus, hidup bersama kita. Dia membimbing kita ke jalan yang benar, ke jalan terang dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Jadi hanya di dalam Yesus Kristus yang telah datang melawat kita, kita diarahkan, kita dibimbing, kita dituntun ke jalan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Allah dalam Yesus Kristus melawat kita. Dia bagaikan surya pagi dari tempat yang maha tinggi. Dia turun, Dia datang dan hidup bersama dengan kita. Yesus yang melawat kita, Dia menyinari kehidupan kita, serta mengarahkan langkah-langkah kita ke jalan damai sejahtera yang daripada Allah. Jadi tanpa bimbingan Yesus Kristus, tanpa tuntunan Yesus Kristus, kita digambarkan hidup seperti domba yang tidak punya gembala, menuntun jalannya sendiri, menuntun arah kehidupannya sendiri. Tetapi Yesus datang untuk menuntun kita, membimbing kita. Dalam Yesaya 53 ayat 6 firman Tuhan berkata, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalannya sendiri. Karena dosa-dosa kita telah mengambil jalan kita sendiri-sendiri, sesuka hati kita, semau kita. Tetapi dengan kedatangan Yesus Kristus, Dia bagaikan gembala yang menuntun kita, yang membimbing kita ke arah jalan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Hanya karena kasih Yesus yang membimbing, menuntun dan mengarahkan hidup kita dari jalan yang sesat ke jalan yang benar, yang penuh dengan damai sejahtera. Yesus
melepaskan kita dari musuh-musuh kita. Yesus menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita yang mengancam kehidupan, yang mencoba merampas damai sejahtera yang daripada Allah. Oleh karena itu kita dibimbingnya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kalau kita telah yakin dan percaya bahwa Yesus telah di tengah-tengah kehidupan kita, bahwa Dia telah membimbing kita, Dia bagian gembala yang menuntun kehidupan kita. Oleh karena itu ada dua hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Allah mau datang melawat kita. Oleh karena kita harus mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Setiap lembah harus ditimbun, gunung-gunung dan bukit diratakan, tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Dalam firman Tuhan Yesaya 40 ayat 3 sampai 4. Hari ini adalah Advent yang keempat atau Advent yang terakhir, yang artinya persiapan untuk menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Oleh karena itu kita harus masing-masing mempersiapkan diri kita, mempersiapkan iman kita untuk menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kali. Bapak Ibu saudara-saudara, masing-masing harus mempersiapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Kristus. Persiapan kita janganlah hanya bersifat seremonial atau rutinitas saja, tetapi hati kita lah yang perlu kita persiapkan. Jangan hanya mempersiapkan hal-hal yang duniawi, tetapi persiapkanlah hati kita masing-masing untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus, supaya dalam kedatangan Kristus yang kedua kali kita tidak bercacat dan tidak bernoda, sebagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam 2 Petrus 3 ayat 14. Sebab itu saudara-saudara yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Inilah hal yang harus kita persiapkan dalam diri kita masing-masing. Kita harus mempersiapkan diri kita supaya kita di depannya tidak bernoda dan tidak bercacat dalam kedatangan Kristus yang kedua kali. Inilah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang perlu kita lakukan. Kalau kita yakin, kalau kita selalu beradvent menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kali, persiapkanlah hatimu supaya ketika Dia datang kita tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Allah. Yang kedua yang perlu kita lakukan supaya kita senantiasa berjalan dalam jalan yang ditunjukkan oleh Allah dan jalan terang Allah. Allah datang untuk melawat kita, untuk membimbing kita, menyinari serta mengarahkan langkah-langkah kita ke jalan yang penuh damai sejahtera. Allah adalah sebagai terang dalam hidup kita. Dia membimbing setiap langkah kita supaya berjalan dalam terang Allah. Kita harus mengikuti terang Allah. Janganlah seperti domba yang tidak bergembala, yang tidak ada gembalanya. Masing-masing menuntut dalam jalannya masing-masing, tetapi hiduplah di dalam terang Allah. Allah lah yang menjadi penuntun menuju jalan dalam hidup kita. Allah lah yang menjadi kompas dalam kehidupan kita. Karena itu Allah adalah jalan kebenaran dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu sudah datang dan kemuliaan Allah telah terbit atas. Marilah kita bangkit masing-masing, meninggalkan tradisi-tradisi kegelapan. Marilah kita bangkit meninggalkan hal-hal yang tidak membangun. Marilah kita bangkit meninggalkan hal-hal yang berhubungan dengan dosa, tetapi bangkitlah
menjadi teranglah, karena terangmu dan telah terbit atasmu. Jadi kita diutus oleh Tuhan menjadi terang. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, berjalanlah bersama Tuhan. Hiduplah dalam terang Allah. Karena ketika kita jatuh, pasti kita pernah mengalami jatuh. Allah terbuka untuk menerima kita kembali. Kalau kita hidup dalam kegelapan, kita seperti domba yang tidak punya kepala. Tetapi hari ini Allah mengatakan, kembalilah. Karena Allah terbuka untuk menerima kita. Jika kita datang dengan ketulusan, mengaku dosa-dosa kita, Allah akan mengampuni. Pengampunan Tuhan akan mendorong kita untuk hidup lebih berkenan kepadanya. Mendekatlah Bapak, Ibu, saudara-saudara kepada sumber terang, kepada cahaya yang bukan hanya membawa kehangatan dalam hidup kita, tetapi membawa kemampuan, membawa perubahan. Mendekatlah kepada sumber terang, karena cahayanya bukan hanya membawa kehangatan, tetapi juga membawa perubahan. Dia bisa menghapus dan menghilangkan segala hal-hal yang negatif yang melekat di hati kita. Terangnya akan membuka hati kita, kehangatan kasih yang memulihkan kita. Bangkitlah dan berjalanlah dalam terang Allah, sebab Allah telah datang melawat kita. Dia membimbing kita ke dalam hidup yang penuh damai sejahtera. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik. Engkau telah melawat kami di dalam Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus anakmu yang merupakan terang dalam kehidupan kami. Dia akan membimbing setiap langkah kehidupan kami ke arah yang lebih baik dan ke arah damai sejahtera. Bapa di surga, Bapa yang baik, kiranya Engkau memberi Roh Kudus kepada hidup kami masing-masing, sehingga dengan Roh Kudus-Mu kami akan selalu berjalan sesuai dengan tuntunan dan bimbingan firman dalam hidup kami. Dan jika kami dicobai oleh hal-hal yang tidak Engkau ingat, tetapi Dia selalu mengingatkan kami supaya kami kembali ke jalan yang benar dalam setiap langkah kami. Bapa di surga, Bapa yang baik, kiranya terang-Mu tinggal di dalam hati kami masing-masing, sehingga dengan terang kami akan dimampukan menjadi terang bagi dunia. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami juga mendoakan Bapak, Ibu, saudara-saudara kami yang pada saat ini kami bersama memuji dan memuliakan Engkau melalui ibadah kami ini. Kiranya Engkau memberkati, kiranya Engkau selalu menguatkan. Kami menyadari banyak hal, banyak tantangan yang mungkin kami dihadapi oleh Bapak, Ibu, saudara-saudara kami. Tetapi dengan terang-Mu yang telah melawat kami di dalam Yesus Kristus, kami akan dibimbing dan kami akan memperoleh kemenangan dalam setiap pergumulan kami. Berkatilah firman-Mu menjadi terang dalam hidup kami. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir dalam ibadah kami hari ini. Kiranya Engkau melawat mereka di dalam setiap aktivitas kehidupan mereka, sehingga mereka selalu bersukacita di dalam bimbingan. Bapa di surga, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Kiranya Engkau selalu membimbing kami, selalu melawat kami dalam kehidupan kami. Dan kami juga
akan melanjutkan ibadah kami hari ini. Berilah kekuatan dan hikmat kepada setiap hamba-Mu dalam setiap pelayanan kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan permohonan kami. Amin.